Oke, selamat pagi teman-teman semua. Salam sobat sehat Indonesia. Kembali bertemu dengan saya Dr. Ridwan ya. Kemarin kan kita udah bahas air sebagai mempermudah pencernaan ya. Sekarang kita akan membahas fungsi air, fungsi untuk menyehatkan ginjal. Jadi gini teman-teman, berarti kita harus menyinggung dulu fungsi ginjal itu sendiri sedikit banyaknya ya. Jadi si ginjal itu dia sebenarnya berfungsinya untuk mempertahankan keseimbangan jumlah air di badan kita. Sebenarnya kalau mau bilang mempertahankan keseimbangan jumlah air, organ lain juga ada yang membantu membuang air H2O di badan kita. Ya pernapasan juga bisa. Ini kita ngomong begini bisa. Air liur nih, air liur kita juga ada airnya juga bisa. Kulit juga bisa. Nah, tapi salah satu yang paling besar itu ginjal. Jadi badan kita kan 70% air ya teman-teman ya, untuk setidaknya untuk yang manusia dewasa 70% dari seluruh massa tubuh kita. Jadi dipertahankanlah oleh si ginjal itu untuk jumlahnya tetap segitu. Tapi kan aktivitas manusia beda-beda ya teman-teman. Jadi semakin banyak kita bergerak, udah pasti air juga akan semakin banyak keluar. Jadi sudah pasti kebutuhan minum air kita juga akan meningkat. Nah, dari situlah kita bisa lihat nanti warna kencing kita itu akan berpengaruh ke situ. Tahu dari mana dok? Nah jadi kayak gini teman-teman. Kalau misalnya warna kencing kita itu kuning, ya teman-teman pasti lihat lah ya. Kalau kita kencing tuh ada warnanya kuning atau enggak jernih. Kalau kuning berarti itu bisa dianggap indikator sebagai kalau kita sebenarnya kurang minum air putih. Gitu. Sedangkan kalau warna kencingnya jernih itu artinya kita ini udah cukup nih banyak minum air putihnya. Tapi nggak boleh berbangga dulu. Kenapa? Karena kalau udah kebuang warnanya jernih, nanti kita malah berarti gue nggak perlu minum air putih lagi. Nggak begitu juga konsepnya teman-teman ya. Tetap harus minum air putih terus berkala sebanyak itu ya. Kalau saya sih biasanya menyarankan ke pasien-pasien minumlah air putih 2 liter minimal, 2 sampai 3 liter. Ya, untuk berat badannya orang dewasa itu biasanya 50 kg atau ke atas ya. 2 sampai 3 liter air putih dalam 24 jam. Ingat ya 24 jam. Misalnya kalian mau pakai patokan nanti hitung airnya dari jam 6 pagi. Hitung lagi sampai jam 6 pagi besoknya. Udah sebanyak itu enggak ya saya minum ya? Sudah 2 liter enggak ya minimal atau sampai 3 liter. Karena semakin berat badan manusianya, kebutuhan akan air putihnya akan semakin besar. Sehingga disitulah peran fungsi ginjal. Jadi kita lihat di situ nanti kalau urinnya ada warna kuning, itu artinya teman-teman pasti lagi kurang banyak minum air putih. Yang pertama, fungsi air di badan kita dan terutama untuk ginjal fungsinya untuk sebagai pengatur kadar air. Terus yang kedua, gini teman-teman. Ginjal itu juga berfungsi sebagai untuk pembuang zat beracun di badan kita. Banyak banget zat beracun di badan kita. Gak usah bahas dulu kalau kita minum obat. Zat beracun yang ada di badan kita dulu deh. Misalnya apa dok? Misalnya kita habis aktivitas fisik. Ya, habis aktivitas fisik. Otot nih, ngomongin otot. Itu berarti kan lagi-lagi ada zat yang gak boleh kebanyakan. Yaitu kalau di badan manusia itu dari sel per selnya itu ada asam pirufat namanya. Tapi asam pirufat ini karena masih wujudnya berbahaya oleh si sel itu sendiri akan diubah menjadi asam laktat. Itulah yang nanti dirasakan oleh teman-teman di otot-otot itu rasanya pegel, nyut-nyut, rasa rada panas, itu namanya asam laktat. Nah itu nanti dibuang lewat darah baru diarahkan ke ginjal teman-teman. Seperti itu. Nah terus habis itu apalagi ya? Oh ya, air juga berfungsi untuk mempermudah pengaturan tekanan sebenarnya. Tapi sebentar kita lihat dulu catatannya. Oh ya, membuang racun tadi ya, itu udah terbuang. Jadi yang dibuang di badan kita itu ada banyak sih. Misalnya kayak ada asam urat. Ya, asam urat itu biasanya kan karena makanan kita ya yang banyak ada mengandung zat kacang-kacangan lah. Biasanya sih paling sering kalau dari makanan yang diperhitungkan menjadi asam urat adalah sumbernya dari sana. Terus dibutuhkanlah itu dia air putih. Jadi kita supaya biar nggak ketinggian juga nih kadar asam urat di badan kita di darah. Buang dengan banyak minum air putih. Mudah-mudahan banyak kebuang gitu ya. Nah terus habis itu yang lainnya
Oh, obat. Ya, jadi udah pasti air juga untuk mendorong si obat-obat yang sebagai sisaan zat, yang misalnya kalian minum obat demam gitu kan, satu obat satu tablet, kalau kalian suka lihat di kaplet-kaplet obat ada yang 500 miligram, ada berapa miligram, itu dibuangnya lewat ginjal juga teman-teman. Nah, disitulah fungsi air untuk membantu supaya si ginjal itu sendiri nggak kena racun yang terlalu gede banget efeknya dari obat-obat tersebut. Karena emang kadang ada obat yang tidak cocok untuk ginjal. Istilahnya disebutnya namanya renatotoksik gitu ya. Tapi bukan berarti semua obat itu bikin ginjal berbahaya, jadi rusak. Enggak begitu juga ya. Bukan maksudnya seperti itu. Tapi di sini fungsinya air adalah untuk mengurangi efek kegedean dari dosis obat yang diminum tersebut gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang lain-lainnya adalah hati-hati teman-temannya, karena ini berhubungan dengan ginjal, sebaiknya harus banyak minum air putih, adalah hati-hati dengan minuman yang manis. Jangan terlalu banyak minum minuman yang manis banget. Kalaupun misalnya teman-teman nih banyak lah ya minuman sasetan atau minuman energy drink yang manisnya kadarnya itu maaf rada rada nggak masuk akal, atau teman-teman mau minum susu tapi ditambah lagi gulanya berapa sendok, nah itu nggak boleh teman-teman ya. Kalau nggak diseimbangkan dengan aktivitas fisik atau aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan sel otak. Kenapa? Maksudnya gimana dok? Jadi gini teman-teman, normalnya di kencing kita itu nggak boleh ada gula yang lolos, karena diharapkan gula itu kalau di dalam darah kita, karena memang targetnya itu adalah otot dan otak, jadi nggak boleh ada gula yang lolos atau glukosa yang lolos ke urin. Nah, dan glukosa ini ya, ini paling banyak dipakai di otak, karena otak adalah satu-satunya organ dan sel yang langsung mencerna glukosa. Kalau otot kita itu namanya gulanya diubah menjadi glikogen, nanti hubungannya ke insulin. Tapi ini terlalu luas, tapi ini agak menyinggung ke ginjal. Jadi kalau kita banyak berpikir nih, misalnya habis kerja banyak mikir, atau enggak habis melakukan aktivitas yang pakai otak, misalnya ngisi TTS atau main-mainan yang pakai otak, ngisi TTS atau hitung-hitungan. Nah itu kan udah pasti ke aktivitas otak kita kan gede berat ya. Disitulah glukosa lebih banyak keserap gitu. Jadi diharapkan dengan banyak teman-teman minum air putih dan pembuangan sisa dari yang gula-gula dari badan yang, oh iya, asam pirufat, asam laktat itu juga sebenarnya kan hasil dari energi ya. Energi itu dari gula itu teman-teman gitu. Jadi berkesinambungan. Jadi urutannya ya, gula berubah jadi energi. Nah, zat sisa beracunnya yang kalau kebanyakan di badan itu asam pirufat dan asam laktat yang diubah tadi saya bilang. Nah, itu harus banyak minum air putih biar nanti kebuang lewat ginjal. Makanya kenapa tadi saya bilang fungsi air di situ kalau kita banyak minum adalah menyehatkan ginjal gitu ya teman-teman ya. Nah, sekian dulu pembahasan saya. Besok kita akan bahas lagi di bahasan yang lain. Sampai ketemu lagi. See ya.